terakhir Sumeneb kalau nggak salah, tolong saya dikoreksi nanti kalau keliru. Dan malam hari ini saya akan bicara dengan seorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang yang saat ini banyak menginspirasi begitu banyak orang mengenal Islam, karena dari obrolan bersama beliau ada dakwah yang begitu luar biasa. Tanpa berpanjang kalam, saya langsung menuju ke sang kekasih hati yang sangat mencintai suami tercinta. Inilah Mbak Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. dengar suaranya aja adem gitu, enak banget, Masya Allah, Masya Allah. Euh, Pouvez-vous parler français? Un petit peu. Comment ça va? Ça va bien, très bien, merci. Et Masya, vous? Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi kalau ngobrol sama beliau ini mesti banyak bahasa. Jadi beliau ini salah satu polyglot yang nggak diketahui banyak orang nih. Beliau ini bahasanya Prancis, Inggris, Belgia ya Mbak ya? Belanda, ya Belanda, Belanda. Belanda, eh, Madura bisa sedikit. Madura, sekune-sekune. eh, dan lebih lebih banyak karena dari kecil di Singapura ya Mbak ya? Eh, Keliling ya sebenarnya saya. Oh gitu. Tapi Bapak diplomat? ya bapak saya diplomat Masya sampai Allah. sampai terakhir dia pensiun, sebelum pensiunnya terus diplomat. What a nice life, jalan-jalan terus ya. Alhamdulillah, and paid by the government. Ah, what a nice life, benar-benar enak That's itu, a enak nice banget life. itu. Yeah, indeed it Jadi is. apa bisa keliling tapi gratisan gitu ya. Yes, ya Itu. betul. Tapi ada Alhamdulillah. ada culture shock nggak, Pak? Pindah-pindah gitu. Belum selesai ini ke sana, belum selesai itu ke situ dan seterusnya gitu. Mungkin karena saya waktu masih masih sekitar umur, mungkin sekitar almost baby umur 1 tahun, saya kan pindah ke bapak saya di posted di Warsawa, Polandia. Jadi saya Oh, oke. jadi saya mungkin tidak ada tidak ada culture shock, tapi lebih kita dibiasakan untuk menyesuaikan langsung ya. Karena Hmm. tidak, waktunya sangat sangat tight ya, very tight ya. Jadi kita mau nggak mau mesti harus bisa menyesuaikan diri dimanapun. Jadi SD di mana berapa kali pindah? Nah itulah. Jadi pulang ketika saya umur 4 tahun saya kembali ke Jakarta, bapak saya kembalikan ke Jakarta. Itu terus kemudian 1 tahun kemudian in 1967 saya pindah ke Kuala Lumpur ya. Berarti saya umur, I think I was about 6 years old, kelas 1 SD. Terus Cakap kami pindah Melayu? Cakap Melayu? no 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 no. English, karena Oh, saya di English. Saint Mary ya. Jadi ibu saya masukkan ke sekolah bahasa Inggris Saint Mary. Saya Oh, Melayu kurang karena saya cuma bergaul dengan orang Cina sama orang India, Melayu sedikit sekali. oke. Terus Terus kita habis ke itu SMP Singapura. keliling lagi? Ya, terus nah SMP-nya saya sampai bingung ya. Di Indonesia saya di SMP 12 tapi cuma 1 tahun. Kemudian saya pindah ke Belgia, ke Brussel. Itu Flamand ya, jadi Vlaams ya. Kita belajar bukan sedikit seperti Belanda tapi agak beda dikit ya. Ada campuran Perancis sama Belanda. Terus kemudian bapak saya baru menikmatin hidup di Eropa dan di itu bapak saya posted terakhir di Suriname di Paramaribo. Oh, balik lagi. Bahasa Jawi, ngertikan Ya, Jawi betul. nah, itu lucu banget. Jadi nggak betul. Kita ini itu apa kirimannya dari kerajaan Jawa. Ya Habis dari betul. situ Saya SMA juga kemana? SMA keliling lagi? SMA keliling juga. Jadi saya sempat di Paramaribo masuk Atheneum juga Atheneum tapi SMA ya. Terus bapak saya dengar bahwa harus apa bisa bahasa Indonesia karena saya kacau kan bahasa Indonesianya, jadi nggak bisa, kamu bisa cuman bahasanya bahasa sehari-hari, so you have to learn bahasa Indonesia. Saya dimasukkan ke sekolah Indonesia Nederland di Wassenaar. Di Terus sana saya Belanda tidak sama lulus di Indonesia ya? sana ya, tidak lulus di sana, tapi saya banyak bergaul sama orang Belanda Oh, oke. ya.
Karena saya mungkin bisa ya, jadi saya lebih banyak main. Tapi enggak, saya juga main sama anak Indonesia. Sampai sekarang kami masih bersahabat. All my 1979 friends. Terus saya pindah ke sini belum sempat lulus SMA di luar negeri. Saya di sini lulus dari SMA 9 Bulungan. Wah. Sekarang SMA 70 namanya, I think so. Oh, oke, Bulungan ya. Ya, Berarti kalau reunian berapa sekolah diikutin ya itu? itu paling kacau tuh. Kalau anak-anak Deplu itu nasibnya gitu, nggak pernah apa, nggak pernah punya. Jadi temennya nggak tahu di mana bercecer di mana-mana. Mbak Tami, kuliah di mana, Mbak? Nah, saya alhamdulillah Allah kasih saya biarpun saya terlambat masuk university, tapi saya masuk Universitas Indonesia. Saya ambil I majored in French literature, Oh, sastra Prancis. Saya ambil civilisation, jadi itu kebudayaan. oh, oke. Masya Hmm. Allah. Tapi udah nikah. Oh, Cuman sempet belum nikahnya, maksudnya singlenya itu cuman setahun. 1983 saya dilamar sama suami saya, baru kenal 3 oh. bulan nih, dilamar Jadi ketemu sama Mas Pepeng di mana? Di waktu kuliah? di UI, di UI. Jadi Oke. dia kan antropologi kan. Masya Allah. Ya, ketika itu masih di Fakultas Sastra. Terus sekarang kan Hmm, sudah di FISIP ya. bisa Nah, ya. dulu tuh masih sastra. Iya, iya, iya. Apa yang menarik dari Mas Pepeng waktu itu? Waktu itu ya? Nggak menarik. Kalau kalau tapi ini nggak benar kali ya kalau saya cerita ini sebetulnya nothing to do ya, tapi selalu saya diledekin sama teman-teman, ini Madura sama Banten siapa yang nyirap siapa yang disirap. So I don't know, jangan tanya saya kenapa saya suka sama dia, sampai sekarang pun nggak ngerti saya. Rahasia Allah itu ya. Kalau udah Allah ngumpulin orang begitu caranya lah ya. Betul. Dan lahirlah berapa putra? Saya alhamdulillah diberi 4 laki-laki semua, putra, Masya Allah. antara umur 37 sampai 30 sampai 37. Saya malah perempuan semua 4. Masya Allah, Iya, kalau itu bisa toh. cita-citanya Peng. Itu cita-citanya Peng. Tapi mantunya dapat semua kan, perempuan semua kan mantunya. Oh, ya, masih baru 2. Oh, Mudah-mudahan yang baru 2. 2 gerah, ya, insya Amin, Allah. amin, amin, amin. Terus sekarang eh, gua Pengnya jadi apa sekarang? Jadi musuh. Gua Peng sudah turun, lengser, karena sekarang dipakai sama anak saya yang tertua. Oke. Dia tinggal di kamar itu, saya sudah tidak semenjak rumah saya banjir. Jadi rumah saya sempat banjir, jadi saya Oke. harus anak-anak mindahin saya ke lantai 2, jadi gantian kamar, tukeran kamar, dan ya udah nggak mau pindah ke bawah lagi. Udah keenakan di atas. Masya Allah, Masya Allah. Saya ingat betul konfigurasinya luar biasa, itu buku-buku sebelah situ. Terus singgasananya beliau tuh penuh dengan meja yang sejangkauan beliau tuh dengan sangat aktif, masih ngajar ibu-ibu, ngajarin online marketing, bikin wah macam-macam. Masya Allah, saya kagum betul sama beliau itu. Bahkan apa apa TK, dia pernah dapat tamu-tamu, saya kaget ya. Itu TK umur 4 tahunan kan, 4 5 tahun, apa 5 tahun 6 tahun ya. Itu masuk ke dalam 30 anak, lucu banget. Nggak ada hari tanpa tamu kalau dia itu. Masya 10 Allah, tahun tanpa, tidak pernah nggak ada tamu. Masya Allah, Masya Allah. Manfaat Alhamdulillah. betul itu. Kalau Insya Allah. Rasulullah bilang itu khairunas anfahum linnas. Insya Allah Mas Peng adalah orang yang paling banyak nebar manfaat dari Amin, amin, amin. Insya beliau Allah. itu. Kalau boleh ngorek sedikit apa pesan beliau yang mendalam di Mbak Tami? Saya itu, kalau Peng selalu ngomong gini, saya nikah sama dia 30 tahun, 20 tahun dia yang gembleng saya. Oke, Peng yang gembleng saya. Oke. I was very well raised sama dia. Tapi 10 tahun terakhir itu, Peng itu cuma memberi contoh. Karena Hmm, yang gembleng saya adalah Allah. Saya Masya kalau Allah, bukan Allah pegang saya nggak akan kuat. Masya Allah. Ya, itu yang dia bilang, saya udah nggak bisa didik kamu karena saya sendiri sakit.
Tapi dia bilang, dampingi saya supaya saya bisa meninggalkan contoh yang baik. That is only that. Jadi selalu beri contoh yang baik. Kita itu tidak usah mengajarkan orang dan tidak harus merubah orang menjadi baik. Just be a good example for other people. And that's what he did. Yeah, that's what he did all his life. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Konon katanya orang selucu beliau itu galak banget kalau sama Oh, keluarga. betul. Sama istrinya lebih pasnya sama istrinya. Kalau sama anaknya agak-agak lumayanan gitu loh. Gitu. Ya, Kenapa? tapi anak-anak kalau dipanggil Emang sama bapak, istrinya emang pecicilan. dia takut. Soalnya dia selalu waktu dia sakit, dia selalu dia ngomong. Jadi hampir kayak tiap hari dia selalu ngomong, kamu bisa kan jaga anak-anak. So I was used, saya sudah dibiasakan sama dia untuk siap dia pergi. Masya Allah. Biarpun nggak sanggup saya, tapi ya udah dia selalu bilang karena dia takut banget saya pecicilan nggak bisa ngurusin anak-anak gitu. Yang saya kagum dari beliau tuh waktu saya pengen ke sana itu, nggak tahu Mbak Tami ingat atau enggak. Saya pernah ngobrol sama beliau itu, saya cuma tanya, Mas sakit nggak sih? Yang kan beliau cerita soal multisklerosisnya gitu ya. Ya, multiple Eh, sclerosis. kayak multiple sclerosis itu, saya ngelihatnya kayak nggak ada rasa sakit yang beliau rasakan. Begitu saya tanya, sakit nggak sih Mas? Sakit. Cuman saya berdamai dengan rasa sakitnya sehingga sakitnya saya nikmati sebagai sebuah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Itu nggak bisa ngomong saya. Wow, itu kebayang oleh saya kayak Ali bin Abi Thalib rahimallahu wajahu itu pernah minta tolong sama para sahabat, tolong cabutkan panah di tubuh saya ketika saya sholat. Jadi endorfinnya seperti dikumpulkan dalam keadaan sholat itu. Tapi saya lihat Mas Peng bukan lebih hebat dari Ali ya, tapi saya melihat beliau menggunakan pikirannya untuk menguasai rasa sakitnya sehingga rasa sakit itu sudah bukan sakit lagi. Itu bagian yang gimana bisa sampai tahapan kayak begitu itu ya. Saya nggak mau tanya lebih dalam, tapi saya yakin kalau boleh tahu bocorannya dari Mbak Tami, apa yang beliau sering utarakan ke Mbak Tami? Karena dia tahu ketika dia sakit kan orang kalau sakit nggak tahu ya kapan diambil ya. Jadi dia tuh merasa saya nggak tahu kapan saya diambil. So I have to make use of my time well. Jadi dia harus apa sih artinya? Jadi dia harus memanfaatkan waktunya dengan benar. Ya. Dan kalau dia ketungkul mengeluh satu, katanya dia gini, Mi, kalau misalnya aku nih ini maksudnya bereaksi dengan sakit saya, satu saya menjadi orang yang tidak menyenangkan, oke? Pasti kamu kabur nggak mau ngurus saya, katanya. Kedua, bayangin kalau saya aduh terus tamu datang, kabur semuanya, katanya gitu. Terus yang ketiga ya kenapa dia bisa damai, yaitu he believes, dia tuh percaya banget sama Allah. Dia percaya dan dia itu yang bikin dia nikmatin karena dia tahu dia mungkin punya salah itu insya Allah digugurkan melalui sakitnya. Masya Allah. Masya Ya. Allah. Nggak pernah ngeluh loh, nggak pernah ngeluh. Biasa, luar Ya, biasa. biar galak tapi nggak pernah ngeluh. Mbak Tami digalakin itu, how do you feel? Nangis lah, of course I cry. Karena gini, sahabat-sahabat saya dan saudara-saudara saya ngalamin banget ya. Jadi misalnya contoh nih, saya sudah siap-siap, ini hari libur saya mau pergi, saya minta 1 jam aja ya. Setelah saya 1 bulan nggak keluar rumah, boleh dong 1 hari saya minta izin pergi ke Cinere Mall. That's a very small mall di dekat rumah saya. Yeah. Sudah panggil taksi, semua udah masuk, tiba-tiba dia nelfon, kayaknya nggak enak deh badan saya, kayaknya saya sakit deh badan saya nggak tahu di mana. Jadi kan saya langsung itu sampai taksinya ngeliatin saya sampai nggak apa-apa Bu, yuk kembali lagi. It was not even the taxi was not even out of my complex, saya mesti balik lagi. Dan itu selama 10 tahun saya ngalamin kayak gitu. Saya tuh nggak bisa keluar rumah, nggak bisa, Masya Allah. Masya nggak Allah. bisa, nggak pernah keluar rumah saya. Kalau
di toiletnya Dubai itu saya pernah waktu lagi di bandara itu saya nanya sama cleaning service-nya salah satu di sana. Saya bilang, can you show me where the toilet is? Oh, over there, sir." Saya nuju ke sana, terus ada tulisannya itu menarik tuh. Women to the right, men to the left. Ada tulisan di bawah itu. Because Hmm. women is always right, gitu ya. No, because the women are all or the men are always right. I think so. Ya, saya Kayaknya itu nggak manut berlaku sama deh. Pak. Manut, Kayaknya nggak boleh keluar rumah, wis manut saya. itu kayaknya nggak berlaku buat Batavi kayak. The women are also always right, but in my position, kayaknya Pepeng is always right. Saya nggak pernah, saya selalu apa yang dia mau saya turutin. Apa Masya Allah, Masya Allah. biarpun dengan air mata, dia tahu. Jadi kalau saya bisa pergi kan nggak boleh, terus gagal kan saya ganti baju. Terus nanti dia bilang, loh kok ganti baju? Terus saya kan kesel, saya bersihin muka saya. Pokoknya saya udah pakai itu, pakai daster lagi. Terus dia gini, udah sini duduk sama saya, kita nonton Metro TV apa whatever gitu ya. Ya. Terus saya air matanya ngalut, soalnya kan pengen pergi. Aduh, that was yang nggak senang. Saya nggak senang itu aja. 10 tahun cuman nggak senang karena nggak boleh pergi. Tapi sekarang saya sudah 8 tahun, saya pergi-pergi malah nggak pengen. Jadi sekarang I'm home. Masya Allah. Cuman awal aja, itu katanya karena kandangnya terbuka pintunya kan. Waktu Peng udah meninggal, terus udah lewat masa idah. I did it. So my friends only keep saying, kamu masa idahnya paling lama di dunia, 10 tahun. 10 tahun, right? 10 years, 10 tahun, 4 bulan, 3 bulan, 10 hari. And you enjoy it, right? Yeah, I enjoy. Masya Allah. I enjoy. Kalau tidak, saya masa nggak akan. mudanya, iya, yang masa Oh, mudanya pecicilan sana kemari nggak pernah bener gitu begaulnya sampai alumninya nggak jelas di mana aja. pindah-pindah. Saya Tiba-tiba, sampai, dan itu ya, Allah Maha. Itu yang membuat saya benar-benar, itu yang selalu bikin saya terharu. Maksudnya Allah is almighty kind to me karena saya dikasih rasa asa tidak apa-apa. Bayangin biasa kemana-mana kan pecicilan, ya. terus harus di rumah nungguin suami, dan suaminya tamunya banyak banget. Jadi kalau sudah nggak mau pulang-pulang lagi tamunya, kadang-kadang bisa pernah sampai jam berapa ya, 11 malam nggak mau pulang, dan they're sitting on my bed kan, mereka duduk di tempat tidur balik saya kan. Terus kayak gitu mereka lupa bahwa bapak yang satu itu kan harus dibersihin ya, he had the wound very large, jadi saya tuh harus bersihin lukanya setiap sebelum tidur. Nah itu mereka pada lupa, semua termasuk suami saya lupa bahwa saya masih ada tugas kan. Jadi sometimes ya udah, dia sih enak udah tinggal miringin ke kanan, dia tidur, saya sampai 12:30. Masya Allah, Masya Allah. Tapi alhamdulillah I had fun, we had fun. Is Mas Pepeng your true love? I don't know, but susah ya ngomong karena gini, when you're one room with a person, he was my husband, okay? Nah, waktu 10 tahun terakhir, dia berubah sekali, nggak seperti yang 20 tahun. Okay. Dan itu he became my tutor. Dia menjadi guru saya. And itu lain ya, cintanya lebih dari seorang suami ya. Kalau saya bilangnya gitu. So if he's my true love, I don't know, nggak tahu, karena saya respect dia tuh udah melebihi suami. He's not my husband anymore. He was my teacher. Jadi dan itu Allah persiapkan 10 tahun saya itu karena saya harus nerima dia pergi dengan lapang dada. Itu that was my main ini. Masya Allah, Masya Allah. Terus setelah sepeninggal beliau, apa yang Mbak Tami rasakan ketika Allah seolah cemburu sama Mbak Tami? Ah, kamu bikin Pepeng aja, lah Pepeng ambil, kamu ngurus aku dong gitu. Itu bahasa yang seperti itu tuh gimana rasanya Mbak Tami? Itulah saya bilang, saya itu 20 tahun digembleng sama Peng, 10 tahun digembleng sama Allah, karena satu titik di tanggal 6 Mei 2015, it was his time.
dia punya mission di dunia sudah selesai. Dia sudah kembali kepada Sang Khalik. Dan saya harus menerima itu dengan lapang dada. Karena saya tidak bisa mellow. I cannot be mellow. Why? How? I have 4 children. I have 4 sons. And I have to show them that life goes on. That we move on. Pepeng will never die. He is in our mind. Dia ada di dalam hati kita. Right? Dia ada dalam hati kita. Dia ada di dalam everything. Everything is Pepeng. Everything. Depan, kanan, kiri, semua Pepeng. But kita diajarkan sama Allah 10 tahun untuk menerima semua keputusan Allah dengan lapang dada. That's what I got 10 years. Jadi ketika Peng pergi, life goes on. So dengan style dia, ya. Yeah, so you get the true love from Allah, right? Yes. So if you ask me, is he my true love? No, he's not. Okay. Allah is my true love. Yeah. Insyaallah, insyaallah. Yeah. Kalau lihat IG-nya Mbak Tami itu kan yang namanya teman nggak habis-habis ya. Aduh, malu. Itu luar biasa. Nggak ada. Saya lihat ada berapa, 1 atau 2 saya sempat stalking. Cuma 1 atau 2 yang foto sendiri, itu pun kayaknya difotoin orang, bukan minta. Tapi kalau foto selalu foto bareng-bareng dan rame-rame gitu, dan nggak ada yang mukanya sama. Semua beda, semua lain, semua nggak tahu from another country or something gitu, yang kemudian itu mungkin yang bikin Mbak Tami bisa share tentang dakwah ini ke any other foreigners or something. Yes, that's true. Jadi at first it was only photography, karena saya kan tanya tadinya saya apa tuh namanya Facebook, nggak ngerti, dan saya jujur tidak begitu mengerti what is Facebook gitu, what is Facebook, okay? Is it for me good or not gitu. Tapi kok saya bingung ya, setiap kali saya lihat ya ada yang bagus, ada yang enggak, tapi saya pribadi saya tidak mengerti main Facebook. Jadi terus anak saya bilang, oh ibu kalau senang foto, you have to go to Instagram, dipasang, dibikinin lah, yang maksudnya sama anak saya. And benar, saya suka banget, karena itu banyak fotografi, dan dari fotografi itu, ya belajar sih dari nol. Akhirnya, I met friends, and they are all photographers. Pertama, teman-teman saya cuma orang Indonesia yang kenal, saudara, dan lama-lama saya berkenalan sama photographers. Tapi lama-lama berkembang, Instagram saya itu udah nggak tahu ya berapa tahun, almost 8 years ya, 7 tahun kalau nggak salah. So lama-lama kesini, dan mereka berbagi ilmu. Itu yang saya belajar dari orang-orang asing ini. Mereka itu saya itu diedit loh sama mereka, foto-foto saya. Ya, terus dikasih tahu salahnya di mana, exposure, lighting apa. Nah, tapi lama-lama, terus lama-lama pada satu hari ada satu post dari Muslim ini ya, account bagus sekali, itu Iman Bus namanya. Terus saya terharu sekali dengan Bus itu, dan saya kan agak nggak ngerti, saya kan termasuk orang yang gaptek banget ya. Jadi gimana caranya nyimpen, nggak ngerti. Jadi saya taruhlah di story, and then terus akhirnya mulai dari situ, dari 1 ke 2, jadi satu hari saya bisa 20-30, sometimes it depends, bisa 30 posting orang-orang ya tentang Islam, and then saya kaget kok banyak yang lihat story saya itu bukan orang kita, macam-macam. Akhirnya saya kaget, terus mereka they give me DM kan, terus mereka nanya, are you Muslim? You're wearing a hijab. Are you Muslim? Yeah. And they ask, what is Islam? Terus saya bilang, saya bukan guru. No, I want to know from you, from your heart. Answer with your heart, katanya gitu. Dan di situ I told them what Islam is for me, who God is to me. Jadi me gitu, nggak ngerti. Jadi jangan tanya saya bukan dari mana, cuman based on Quran. Yang paling mereka suka adalah ketika saya bercerita tentang Quran is the manual book of mankind and jinn. And itu mereka benar-benar, Masya Allah, it made them interested in Islam. And I have a friend yang kita sahabatan, we have never met. He's from India, he's in Hindustan.
Jadi Oke. bukan orang Indonesia dan bukan orang Islam. Dia tidak suka sama Islam. Jujur sekali, dia Ya. tidak suka. Terus tapi saya nggak tahu ya. Ya sudah, aku pikir itu urusan dia toh. Ya. Tapi what he said is like, saya tetap saya tetap ngomong kalau misalnya apa alhamdulillah, I say like that, you know. Ya. Terus dia lama dia nanya artinya apa, terus dia bilang, and after kita bersahabat 3 years, I think more than 3 years, karena kita kenalan sebelum COVID ya. He's younger than my son. Terus si Yudai ini bilang, if all Muslims are like you, the world will be a better place. Itu saya nangis loh waktu dia ngomong gitu, karena that was a very nice thing to say ya, Ya. for someone who doesn't like Islam gitu loh. Ya. Ya. Jadi dia tidak pernah menjelek, karena dia selalu foto, dia punya posting tuh banyak yang against Islam. Ya. And I don't care. Terus dia, kamu nggak marah? Ngapain saya marah? Islam sudah great already. Why do I have to fight for Islam? Saya bilang. Cuman be polite. Saya bilang, karena I'm polite to your Hindu, and you will have to be polite to me. Jadi kita saling gitu loh. Jadi cuma remind each other. And I think that was not the first. So I have a lot of new friends. Mereka follow me and chat about Islam. And ini sekarang ada 3 yang they want to convert, mau refer to Islam. Masya Allah. Ya, ini yang 3 ini, kalau yang dulu mungkin sudah refer, tapi saya nggak terusin lagi karena they stopped chatting with me. Tapi these 3, cuman 3 ini ada 1 yang sudah dia mau Islamin ibu dan adiknya. Jadi saya wallahu alam ya, saya cuman kan katanya kita hanya memberi contoh melalui kita perilaku kita. Ya. Umar bin Khattab. Yeah. Ya. Umar bin Khattab bilang begitu. Jadi berdakwah dengan diammu. Nah, gimana diam kok dakwah? Ya justru dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang jadi behavior kita, yang justru jadi apa yang muncul dari kita ini yang mestinya jadi bagian yang menginspirasi orang lain untuk melihat bahwa oh ini orang Islam kayak gini nih gitu. Yeah, that's it. Saya nggak punya ilmu apa-apa. Saya cuma based on I read the Quran and I read the Hadith and I follow as much as I can gitu. Tapi yang saya follow itu saya alhamdulillah. I don't know why tiba-tiba orang bertanya, what is Islam? Who is Allah? Itu kan pertanyaan. Oh, saya coba gini. Aduh, saya nggak. No. I'm not asking you from your books. I'm just asking you. Tell me. Terus saya bilang, saya cerita buat Allah ya, buat Allah. Saya bilang, I was taking care of my husband for 10 years. If I don't have Allah, I would have gone crazy. Saya bilang gitu. So I don't know, like mereka kaget gitu, kok segitu percaya. Saya percaya 1,000,000,000%, saya bilang gitu. Jadi mereka, wow, you trust God that much? Yes, my life depends on Him. Saya bilang gitu. Jadi mereka nanya, jadi every time mereka nanya, dan lama-lama terus dia bilang, kok kamu senang sekali doain saya? Ya mau apa lagi, orang dia kan is not yet believer. Terus dia bilang, why you say I'm not yet believer? Because one day I pray that you revert back to Islam. Dia kaget, kenapa kok kamu bilang revert? Alhamdulillah ada aja kok. Terus ya itu, and then one day ada yang nanya, should I pray first or should I believe in God? Katanya gitu. Terus saya kaget, ternyata kita harus tauhid dulu ya. Nah, terus saya orang itu langsung okay. I'm not going to change. Jadi dia, sorry ya, one of my friends itu is atheist. The whole family is atheist. Yeah. And he chose Islam to be his religion. Yes, to be his way of life. Udah gitu aja. Saya nggak, I don't have any nggak surat ini dia gitu nggak bisa. Tapi ya. I know. Yeah. I just, and they fell in love with Islam like that. So I'm so grateful to Allah bahwa hidup saya setelah pengen nggak ada, kan saya bingung ya. Semua ngurusinnya 24 jam per hari, 7 hari per minggu. And then suddenly I stopped doing anything. Terus tapi ternyata Allah kasih, yaitu ini yang terakhir sekarang I just give information to people want to know about Islam. Jadi saya ngurusin anak-anak. Allah kasih lagi another, saya jadi agent of sedekah. Masya Allah.
Itu yang anak yatim di beberapa panti itu, rumah 6 rumah, Ya, ya kan? ya. Kemarin sempat 6, sekarang mau 7 lagi nih dapat lagi. Masya Allah. So it is konsep saya is 1 cup of Starbucks for 3 children. Dan itu mereka cocok sekali, suka banget. Karena dengan 50.000 you can make 3 buka puasa. Saya tuh konsepnya anak-anak yatim penghafal Quran yang duafa, yang puasa. Jadi kriterinya agak-agak itu karena dananya Ya, juga terbatas, tapi ya, alhamdulillah people trust me without any yayasan and anything. ya, ya. Masya Allah, Masya Allah. Anu, itu bagian yang kadang-kadang jadi sangat luar biasa, diberikan kepercayaan begitu. Jadi tanpa harus apa namanya hafal ayat, hafal hadis apa segala macam, tapi kejujuran dari fitrah keislaman yang tadi belajar dari Mas Peng gitu, itu jadi bagian yang sangat menguatkan ya, luar biasa. Nah, Insya Allah. sahabat MKI yang mau tanya-tanya, mau apa segala macam di ruang chat silahkan loh ya, nggak usah ragu, tanya aja. Kalau mau gabung sama kita di MKI itu di bawah saya ini, di sebelah sini, ini ada apa? Ada WhatsApp grup yang bisa mintain gabung. Insya Allah banyak inspirasi yang datang, yang malam ini datang dari Mbak Tami. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan aja. Pak Edi, monggo Pak Edi. Dari Bandung, izin bertanya ke Mbak Tami, pesan atau kenangan apa yang paling diingat berharga dari Mas Peng? Langsung aja Mbak Tami, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Paling berkesan is my 30 years. 30 tahun saya berkesan sama dia. Masya Allah. Jadi kalau ditanya paling berkesan, nggak ada yang paling. Semua tiap hari paling. Luar biasa. Jadi, Ya, there are no days without ya. He was fun. Jadi Peng itu pasien yang menyenangkan sekali. Dia selalu kalau mau tidur, dia selalu bilang, terima kasih ya dek, udah urusin saya sampai bersihin. Dia tuh semua disebut, nanti semua apa yang saya lakukan sama dia tuh disebut. Terus saya kan, pertama saya nangis, tapi lama-lama udah tiap hari, ya kan, saya tiap malam gitu, ada, oke, kok kamu gitu, kamu saya tulus loh terima kasihnya. Ya, tapi pertama nangis 1 bulan 2 bulan, wah tiap kali dia ngomong gitu, jadi malam mau tidur terus dia selalu pegang tangan saya, terima kasih ya katanya. Akhirnya saya bilang, sekesel-keselnya seorang perempuan itu kalau dihargai sama siapapun, ya itu we are stronger than soldiers, benar. ya, ya, ya. Itu kita perempuan tuh punya kekuatan yang luar biasa. Jadi that's why Peng itu selalu makasih ya gitu. Jadi saya nangis kan, terharu. Masya Allah. Itu yang bikin apa namanya, laki-laki bahkan lebih butuh obat kuat daripada perempuan gitu ya. Ya betul. Betul, karena perempuan nggak perlu. Kita itu lebih Udah perang. kuat banget ya. Benar. Saya one thing ya, saya selalu ngobrol sama Peng. Kata Peng ini, sebenarnya kenapa saya pengennya anaknya perempuan semua? Kenapa? Karena perempuan itu lebih kuat. Oh, kenapa? Karena saya ngerasa kan, saya kan lemah ya. Oh, kamu jangan salah. Perempuan itu kalau tahu dia itu dibutuhkan, dia akan maju perang tanpa mikir itu peluru akan kena kepalanya. Dan nggak bakal kena, karena percaya dia Tuhan nggak bakal matiin dia. Coba. Terus saya bilang, benar juga ya. Kayak saya kan, saya ngurusin Peng. Can you imagine? I have no background medicine ya. Ya. Tapi saya itu bersihin dekubitus dia 10 tahun. Oke. And everything, everything I took care of him tuh benar-benar kayak a nurse ya. Itu kalau bukan nekat ya itu. Even Jadi better perempuan itu nekat, modalnya cuma nekat aja. So be careful with women. Ya, siap. Bahkan Rasulullah SAW juga waktu Haji Wada juga berpesannya begitu. Ittaqillaha fin nisa, bertakwalah engkau urusan sama perempuan itu. Luar biasa. Dan banyak banyak hal yang kita mesti ngobrol. Ini ada Kak Ria dari Jambi. Boleh nanya nggak apa rahasia kesabarannya Mbak Tami? Masya Allah.
Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, Yeah, Masya I Allah. trust in Allah 1 zillion%. And itu I do it until now. Saya nggak ada takut. Karena saya tahu Allah is my backup. My almighty backup is Allah. Makanya Ya, saya nggak ada takut. Masya Allah, Masya Allah. Ini ada komplimen dari Ibu Endang Tri ini. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Kami wanita yang luar biasa, Allah beri kekuatan yang luar biasa juga. Namanya merinding. Oh my God, I got goosebumps ya. I got goosebumps. Oh my God. Ini Manyabe, Bu Manyabe. Assalamualaikum, saya Santi dari Jakarta. Mau tanya, bagaimana bisa bersabar dan seikhlas yang seperti Mbak lakukan? Mungkin mirip By bisa. practice. By practice. Dengan latihan. Ya, Semua orang sabar. Semua perempuan sabar. Semua laki-laki sabar. Tapi harus melalui latihan. Dan saya sama Allah dilatih 10 tahun. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Dan itu praktis yang betul-betul luar biasa itu. Karena praktis make perfect kan. Yes. Makin kita berkutat dengan itu luar biasa. Betul. Dan Rasulullah So, SAW, saya ahlul luka dekubitus. Oke. Karena tiap hari 7 times a week gitu ya urusan sama. 24 hours, 7 days per week. Masya Allah, Masya Allah. Yes. Ini Bu Hesti. Saya dia terus. Ya, Kenapa? ini pertanyaan Bu Hesti. Oh, Masya Allah. Mbak Tami bisa punya kepercayaan dan keyakinan yang luar biasa besar ke Allah itu gimana caranya? Bukan myth ya, saya pasti tentu tidak akan bertemu sama Allah secara face to face. But every time kalau saya nggak sanggup, can you imagine ya? Ini cuma contoh supaya mengerti ya. Dan insya Allah nanti. Jadi saya ini sama Peng dibilang, sudah ya, kamu mulai sekarang ngurus saya, luka saya. Pada satu hari, lukanya dia membusuk. Jadi kayak hamburger. Ini saya ngomong jorok ya. Maksudnya ini kita bicara luka. Jadi dagingnya dia itu kayak hamburger udah mati, hitam warnanya. Dan itu ngeplek-ngeplek. Bolong ya. Jadi itu bolong. Karena dia kumat lagi, autoimunnya kumat. Jadi di situ mati. Sarafnya tidak bisa tidak bisa hidup. So what I did is, kita punya sahabat seorang sinseh. Jadi sinseh itu cuma ngajarin saya satu. Semua ada di tubuh kita, kalau memang masih hidup, biarpun dokter bilang, maaf dokter, tapi dibilang harus dipotong, jangan katanya. So what I did is, jadi dia ngeplek-ngeplek gitu kan, semangkok dong, ya, bolongnya semangkok, terus ada daging menutup, ternyata dia ngeplek. Jadi setiap hari saya harus gunting. Hanya yang busuk ya, kalau nah, can you imagine? I do that. Jadi saya itu kata Peng, kamu itu udah bukan suster Vietnam, kamu tuh suster Afghanistan. Sayang waktu itu zaman itu dia nggak ada Taliban sih. Kalau nggak saya dibilangin suster Taliban. Always keep like that. He always says that. Saya kok kesel banget. Masalahnya kan itu saya nggak bisa muntah. Saya nggak bisa muntah karena saya harus motong setiap hari daging suami saya loh, bukan. Ya. Oh my God. Ini Mbak Novi ini nurse. I'm nurse, but you, Mrs. Tami, became true nurse. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa. Assalamualaikum. You give me goosebumps dari tadi ini, membulu kuduk sampai berdiri terus. Allah Akbar. Syukran. Saya tidak ada yang lihat ya Ustadz. This one thing that ketika saya 10 tahun di dalam ruangan itu, tidak ada yang tahu saya bersihin Peng, saya ngurusin Peng, orang tahu saya ngurus, tapi nobody sees. Nobody sees what I do to my husband. That's why kalau saya kembali lagi kepada pertanyaan, kok saya hakul yakin sama Allah? You know why? Because cuman Peng yang tahu. Saya dan ketiga adalah Allah. Can you imagine? He saw what I did and He made me a good person gitu. Allah itu made me strong gitu. Itu saya makanya gak ada yang lihat kan, siapa yang lihat? Ustadz kan cuma tahu bahwa saya ngurusin, tapi nobody sees. Sekarang saya dikasih kayak begini.
Saya pikir nobody sees me, nobody knows what I do. Saya mau ngomong gini kan nobody knows. Ya. Ada Teh Ria pengen langsung nih. Teh Oke. Ria, ini Teh Ria ini Ya, teman kita di Delta dulu. Mas Ah, pengen sempat jadi Alhamdulillah. pembicara. Dia announcer juga ini. Maria, Masya Assalamualaikum Allah. Bude. Wassalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum Mbak Tami. warahmatullahi. Hai. Halo Mbak Tami. Ini aku kelihatan nggak ya? Aku buka camnya Enggak. kelihatan nggak ya? Nggak ya Mas? Sebentar deh. Biar admin yang nyeting. Ah, nggak, aku cuma mau share aja. Sebulan yang lalu, kok ya kebetulan aku baru baca bukunya Mbak Tami lagi. Ini kelihatan nggak ya? That's all Mbak. Ya. Besok. Ini nggak tahu Mbak Tami ingat apa enggak, dulu Mbak Tami itu nulis buat aku di sini, ditulis terus ada tanda tangan Mbak Tami sama Mas Pepeng, Masya Allah, Allahu Akbar. miracles do happen, Ya. gitu ya, aku tulis di Oke. sini. Aduh, nih. I gave good. Oh, belum kudu berdiri terus. Aku mau share aja nih di sini yang paling, pokoknya isinya semua buku ini tuh apa ya, luar biasa, daging semua, dan Allah 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 semua gitu. Aku sampai nangis juga baca buku ini lagi karena ini keberapa kali aku baca. Nah, ini sebulan lalu aku baca. Ini aku share ya, udah ya. Ya, siap. Jadi ini ada tulisan yang paling mengena ke aku nih ini. Setiap orang pasti punya tujuan dan menunggu sesuatu. Setiap kejadian pasti ada alasannya. Kami menyadari hal itu. Kami sadari pula Peng terbaring di kamar ini pasti untuk satu tujuan, Ya. yaitu keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kami menunggu untuk bisa mencapai tujuan mulia itu. Di kamar kami menjalaninya dengan keyakinan bahwa menunggu apapun kita harus jalani dengan cerdas, penuh keyakinan, optimisme, dan kebahagiaan. Untuk itu, Peng selalu memohon kepada Allah untuk diberi kecerdasan melihat semua keputusannya sebagai sesuatu yang hebat dan membahagiakan. Masya Allah. Masya Allah. Aku mau share itu, ya Allah. Ini bukunya luar biasa Mbak Tami. Oh my God, terima kasih. Dan Mbak Tami sama Mas Peng tuh kalau nggak salah dulu sering ke Rumah Sakit Puri Cenere. Dulu ayah saya di sana praktek. Jadi ya mau share itu. Oh, Dokter Singa. Iya. Allahu Akbar. My favorite doctor. Thank you. Ini Ria Singa di sini, Mbak. Oh ya Allah, terima kasih. Jauh peluk ya, Mbak. Thank you. I love you. Thank you. Love you too, Mbak Tami. Jazakallah khair. Aduh, bulu kuduknya berdiri terus juga. Syukran deh. Afwan, barakallah fiik. Masya Allah. Iya, Mbak Ria tuh sahabatku juga, penyiar di Delta dulu. Aku masih jadi kenal banget sama bapaknya. Singawinata. Iya, Dokter Singawinata. Oh my God. Dari Mbak Eni, mau tanya, Mas Pepeng itu sakit apa? Kalau beliau sendiri lagi ngalamin dengan karena baru 2 tahun ditinggal sama suami yang sakit kanker paru. Oke. Sakit autoimmune disorder. Nama penyakit maksudnya derive-nya itu multiple sclerosis. Jadi itu kena di syaraf. Kalau kayak ada ya, jadi kayak lupus, oke. AIDS is the highest, and then ada lupus, ada juga kayak saya psoriasis. Saya juga autoimmune disorder, tapi alhamdulillah I can handle it even though it's still there. For me it's just a reminder. So jadi kayak begitu. Saya sama suami saya punya autoimmune disorder. Insya Allah nanti dikirimin Zamira Sok dari MKI, itu bisa psoriasis juga. Oh, Masya Allah. Thank you. Syukran, jazakallah khair. Salam dari Mbak Novi, semoga Allah berikan Bunda surga dunia akhirat. Allahu Akbar. Amin. Doa yang sama untuk Ibu. Ini dari Mbak Risti. Every person, every experience, every loss, every pain is sent to your path for one reason. And one reason only, to bring back you to Allah, to push you closer to Allah. Keep doing this all good things, Mbak. Allah. Amin. Please, I need a lot of prayers. We do. Masya Allah ini. Syukran, silakan loh ya, kalau ada yang mau tanya lagi, monggo silakan. Mbak Tami, saya pengen apa yang bikin Mbak Tami nulis all that itu apa?
That's all, that's all. Oh, that's all. Ya itu, jadi that is the first 5 dari 10 tahun sakitnya Peng. Itu buku That's All itu the first 5 ya, karena kan kita ada 2 kali 5 ya. Ya. Yang pertama 5 sama yang kedua. Nah itu yang paling berat. Karena kita kaget ya. Orang sakit itu kaget. Jadi penyesuaian kita harus adapt. Jadi pada saat the first 5 itu adaptation. Oke? Ya. Adaptation and then acceptance. Oke? The second 5 is a different ini. Dan semua adalah kita tahu itu trial ya, itu ujian. Kita harus terima, nggak bisa kita tolak. Tapi alhamdulillah Allah has given us a trial that is fun. Dan Peng itu dapat inspirasi dia kan sekolah kan. Peng itu sekolah ambil S2 ketika dia sakit itu. Jadi cuman waktu dia mau ambil S3, it was the second 5 ya, yang saya bilang. The second 5, akhirnya badannya ya sudah kegrogot gitu loh, kegrogot. Jadi Peng itu udah the second 5 itu cuman yang kuat bertahan 2 tahun, and then after that, jadi habis itu dia 3 tahun terakhir itu sudah sangat amat kurus, cuman ya itu, jadi dia udah terus 1 tahun terakhir he was drinking only Zam-Zam only. Masya Allah. Ya, sudah tidak ada yang bisa masuk, tapi the dokter aja kaget. Makanya mereka bilang, Pak Pepeng, melalui Pak Pepeng, kami ini dokter menyadari bahwa kami tidak berdaya. That's what they said to Peng. Always, every time kalau kita masuk ke rumah sakit, itu sampai ICU, itu ngumpul, ngerumpi, itu di ICU sama Peng. Makanya aku bilang, Peng, terus, Mi, kita masuk ICU aja, Mi, aku nggak masuk ke sekolah, kan yang kamar biasa. Dia nggak tahu 1 juta. Saya bilang, kamu enak aja minta-minta masuk ICU. Dia suka banget ya ICU. Karena dia share a lot of things with them, with the doctors, with the nurses. They like him. So, ya, dia tuh di mana dia berada, selalu people come udah kayak, tahu nggak, semut ngegetin gula. Everybody wants to come and chat with him. So Mas Peng is miracle ya? Yes, he is. He is one of my miracles. Masya Allah. Jadi anak-anak pun ngelihat bapaknya itu dia memberi contoh yang sangat bagus. He's a very good father. He's a very good father. I'm not saying he's not a good husband. He is a very good husband. Benar. Karena saya dididik sedemikian keras untuk tidak menjadi perempuan tidak benar. Jadi dia takut sekali. Dia bilang, saya lebih takut sama Allah. Saya ingat dulu ya, waktu saya masih muda ya, masih saya kerja, saya diundang sama Pak Arif Rahman for a talk show. Nah, anaknya lagi nonton, Mbak Deva lagi nonton. Jadi itu Pak Arif itu kan bilang, ini nanti kamu tenang aja, jawab gini-gini. Ya Pak, ya, namanya udah blur kan di depan kamera, saya tuh nggak suka di depan kamera. Jadi langsung di depan kamera itu terus sampai istilah didorong-dorong gitu, jawab. Akhirnya saya bilang, Bapak yang jawab aja gitu kan. Jadi Pak Arif tuh nanya, why do you like Peng, katanya. Kenapa kamu jatuh cinta? Jadi it was like, saya baru nikah sama dia. Kenapa kamu jatuh cinta sama Peng? It was a simple question. And I couldn't answer. Tapi tiba-tiba saya bilang, just from your heart, kata Pak Arif. Dari hati kamu aja, kamu ngomong aja, katanya gitu. Benar nih Pak, ya. Dah, oke. Because Peng itu takut sama Allah. Itu tuh yang saya jatuh cinta sama dia dan bersedia dikawin dalam waktu yang begitu pendek 3 bulan. Is because I know he is afraid of God. And that is enough for me. Makanya katanya, kamu nggak cemburu sama Peng? Kan tanya Pak Arif. Jujur enggak. Benar-benar. I never. Ya mungkin salah ya saya. Tapi maksudnya dalam arti, I know because he's afraid of God. He will not menyakiti saya atau apa, he will not do it gitu loh. Saya sempat sih 2 kali cemburu, tapi itu Pepeng sudah lumpuh loh, asal tahu aja. saya cemburu banget sampai saya ngancam, me or ya pokoknya gitulah cemburu. Terus dia bilang, ya ampun, orang datangnya cuma sekali, kenapa cemburu? Nggak suka, pokoknya aku tinggalin tuh. Wah sampai gitu lucu deh. Terus saya bilang, saya bisa jatuh cinta sama
suami saya berapa kali. 3 times I fell in love with my husband 3 times. Masya Oh my Allah, God. Masya Allah. Itu ada tuh di buku itu kan. Ya, that's all itu ya. Iya. So, how does it feel? Apa falling in love with him? Ya, 3 times. Ya, 3 times. Pertama ya ketika saya kuliah dan saya bersedia menjadi istrinya. Masya Allah. The second time was in Hajj. Jadi setelah tahalul ya. Jadi dipotong rambutnya dia. Yeah. I don't know. I saw him and he was looking at me and I was looking at him and we fell in love. As if itu bener-bener norak banget ya, pipinya sampai merah gitu. Itu norak banget gitu loh. Ih, bapak gini. Itu pernah tuh sampai siapa Andi Noya itu sampai bener mbak. Ih beneran norak banget tau nggak? Aku bisa yang salah tingkah gitu loh. Terus yang ketiga kali ketika Peng sudah I fell in love and dia udah tinggal setahun mau meninggal. Masya Allah. That was the third time I fell in love. Karena I saw him, yaitu dia bisa menghadapi sakitnya. I think he's a great man because he became so different sama sebelumnya. Dia nggak pernah bereaksi. Dan Peng tuh selalu bilang, nih gue dong, gue nih I'm a great man, katanya. Gue orang hebat. Kenapa lo orang hebat? Ya karena gue tidak bereaksi dengan segala di depan mata gue. Wow, that is deep. Karena apa? Biasanya orang kan bereaksi ya marah apa-apa ya kan? Ya itu cool banget. Jadi dia lihat sesuatu tuh kayak slow motion. Everything is slow motion for him. Kayak a bullet yang datang. Jadi istilahnya gini. Saya nggak ngerti ketika itu. Saya tidak punya ilmu. Tapi Allah memberikan saya sesuatu. Jadi dia itu melihat everything itu like a bullet coming to him. Oke? Kalau slow motion kita bisa ngeles kan? So the bullet will not hit us. Saya nggak ngerti waktu itu apa itu. Cuman he always said, I'm a great person because I can avoid any matters, any masalah katanya gitu. And then sekarang saya setelah Allah kasih setelah 8 tahun, saya tahu apa yang dia maksud. Dia juga nggak bisa rangkum, he couldn't define that feeling. But then one day, after I have been mungkin saya membuktikan kepada Allah bahwa I try my best to be a good wife, and now I'm struggling to be a good widow, and mudah-mudahan ini hadiah saya dari Allah. Saya tahu apa yang dimaksud Peng itu, that is sakinah. And it's amazing. Oh my God, it's so amazing. Kalau Allah has descended the sakinah to us, I have goosebumps. Nothing can defeat you, insya-Allah. Okay, so that is it. Itu yang saya dapat waktu itu dari Peng, tapi saya nggak ada ilmunya dan mungkin cetek kan ilmu saya, jadi dia udah tinggi kan dia ilmunya. But now I have found what it is, so alhamdulillah, insya-Allah kita carilah sakinah itu supaya hidup kita tenang, damai, dan we are not afraid of anything. Masya Allah, luar biasa. Nih, jadi ikutan merinding dengarnya kan. Aku Mi dari tadi udah merinding, goosebumps ya Allah, sampai gede-gede banget ya Allah. Jujur saya I'm flattered dan ketika ngajak beliau untuk sharing di acara manasik haji waktu itu ya. I know, sama Riza. Riza was singing for that itu acara. Oh Masya Allah, gitu dia bilang ya. I still remember. Dia happy banget. Ya, jadi saya undang Pak Ustadz Sobirin, the blind one. Jadi beliau nyambung itunya tuh saya berusaha untuk connect. Ternyata orang yang tidak punya kemampuan itu justru lebih punya kemampuan dibanding kita yang punya kemampuan. Itu ketika saya minta untuk bareng-bareng baca Quran, semua baca Quran ke situ, terus tiba-tiba saya kasih kode when I said something, pokoknya mati lampunya, harus totally black out. Itu yang nyala cuman mikrofonnya si Ustadz Sabirin doang. Karena dia ngelihatnya braille kan, jadi mau soal buat dia gitu kan, dia tetap baca tuh terus saya sambil mecah keheningan itu,
Sadaqallahul Adzim, syukran Ustadz Sabirin. Ternyata di balik kegelapan ada jelas terang bagi Pak Ustadz Sabirin di balik kemampuannya. Sedangkan kita yang punya kemampuan kadang-kadang nggak mampu. Bukan yang seperti itu. Dan itu saya bridging ke Mas Peng. Begitu open the curtain, Mas Peng di sana dan saya, wow, itu Masya Allah, itu luar biasa. Beliau cerita apa setelah dari situ? Oh, dia cerita banyak, cuma saya udah lupa. Habis dia selalu, setiap kali itu kan dia selalu membagi. Maybe ya, mungkin ya Allah itu ngasih saya nempel sama dia, nggak keluar rumah. Karena ilmunya tidak boleh putus dari Peng itu. Ya, itu yang saya lihat. Saya jujur waktu itu agak khawatir karena rasanya mungkin nggak ya bawa beliau turun dari singgasana itu, karena bawa beliau dalam keadaan itu kan agak risky ya. High risky gitu kan, belum lupa dia lupa bahwa dia nggak bisa jalan. Kalau udah begitu dia Peng itu pernah ngisi acara di Andinoya ya. Dia pakai tempat tidur. Waktu dia dapat itu yang apa sih kayak muri, something like muri. Ya, ya. Jadi ada berapa ratus orang yang menggambar muka dia dan itu dia pakai tempat tidur. Bawanya itu jadi harus bawa dua, satu ambulans PMI dan itu udah pilihan. Jadi orang PMI udah tahu, ini mau antar Mas Peng, mau kemana gitu kan. Diantar nih pakai ambulans itu. Jadi mereka sudah siap dengan 2 laki-laki dan 2 perempuan. And then saya ikut. Jadi saya bayangin orang pergi pakai limosin, saya limosinnya ambulans kan. Gila kan suami saya itu kan. Terus satu lagi ya si tempat tidur silang listrik itu harus pakai open bunk. Jadi itu selalu konvoy itu dulu. Masya Allah, Masya Allah. Dan pulangnya selalu berhenti di apa itu ada jajanan di apa itu pokoknya makanan Jawa Timur itu loh, apa tahu campur. Masya Allah, Masya Allah. pakai ambulans sampai shock itu yang jualan. Orang dia panggil, Pak Peng ke rumah katanya gitu. Terus aku ketawa itu orang keluar dari kepalanya nongol dari itu. Nongol dari ambulans. Oh, suka gitu tuh. Aduh, kayaknya nggak ada matinya. Itu saya sampai ngerubah rems untuk naik ke panggung gitu kan. Iya. Saya ngerubah paksa. Insya Allah itu tuh berkesan. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat buat semuanya. Amin. Gak berasa sudah 1 jam nih kita ngobrol. Tapi rasanya masih belum kekorek semua nih. Kayaknya mesti ada jilid 2 ini. I told you satu kata dari Ustadz from me chirping kan. I'm chirping. 100 kata dari saya. Iya, di mana-mana diakui memang wanita punya kecerdasan linguistik yang sangat luar biasa. Saya nggak bilang bawel loh. Tapi benar emang. Kalau itu mungkin I don't know other people perempuan yang halus gitu. Saya nggak bisa karena that's me. This is me. I share with this. It's good for us. Ini luar biasa. Ini inspirational. Many grateful to thank. Betul-betul. Jadi Allah is almighty kind. Allah is almighty kind to us. Masya Allah, Masya Allah. Ala kulli hal, jazakumullahu khair. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Syukran jazakumullahu khair. Matur sangat. Matur sekelangkung. Sekelangkung. Dan masih ada waktu lagi, kita kapan-kapan kita setting ulang, kita ngobrol lagi soal mungkin lebih ke that's all, mungkin lebih ke dakwahnya ke begitu banyak foreigner, nggak tahu pasti banyak yang terinspirasi dengan how the convert is revert actually. Revert, ya. It's not. Saya juga belajar bahwa itu revert. Masya Allah, Masya Allah. Saya dengar Sinéad O'Connor. Jadi saya tuh seneng banget lihat videos of reverting people ya. Dan saya mencari Allah di situ, jujur. Saya mencari Allah di situ. Saya banyak amunisi tapi saya nggak tahu mau taruh kemana. And then karena melihat mereka how they found Allah, how they found Islam, how they found Prophet Muhammad peace be upon him. That's why I can share with people. Jadi kayak saya belajar Islam dari lahir ya, tapi Islam entered me justru just these years.
when I don't have a husband, when my children are already big, when I'm alone, I live alone. Dan itu Allah never left me gitu. Jadi saya belajar dari mereka ini, orang-orang asing yang masuk Islam. Luar biasa, mereka itu masuk, sampai ada satu yang masuk Islam itu katanya dia kayak, jadi tiba-tiba badannya dingin, menggigil, tapi tidak ada panas, tidak ada flu, tidak ada demam, jadi menggigil. And then from that day dia tuh baca, jadi saya ngajarin syahadat, terus dia tanya, how do I do it? Do I have to go to Indonesia to be a Muslim? No. Saya bilang, just find a mosque. You find a masjid, you find a mosque in your city and just do it. But you have to, jadi begini, dia ngalamin katanya sampai, pardon? Where is he from? Oh, he's from America. Oh, okay. And he's from America. I think it's from Chicago or somewhere ya. Nah, dia bilang, apa saya harus ke Indonesia? Saya harus ke kamu untuk menjadi Islam di Indonesia. Saya pikir no, di Amerika banyak ada masjid. You just enter a masjid. Dan dia bilang, saya mau dong ini jadi kamu. Saya bilang jangan, you go out and you pay it forward. Jadi kayak sedekah. Dia kan tidak mengerti ya mereka tuh. So dia bilang, tapi saya belum mau Islam loh. Saya tidak ada kewajiban saya untuk Islamkan kamu. And that what makes them more love Islam. They found out that this is a religion of peace. Nggak ada paksaan. We're not forcing anyone to be Islam, right? Indeed. That's what make me. Mungkin saya cuma nggak ngerti dulu waktu saya kawin sama Peng, saya pikir my life buat apa ya saya punya pengalaman di luar negeri tidak terpakai. Saya bahasa semua bahasa saya 3 bahasa asing tidak terpakai. Saya ngomong bahasa Indonesia di sini. Okay. So and then these few years setelah saya sudah tidak sama Peng lagi, and then someone, I meet people that want to know about Islam. Mereka mungkin belum berani karena lingkungannya mereka ada yang Catholic, ada yang Christian, ada yang Hindu. But with my story, they like it. Dan mereka senang sekali bahwa kita itu bertemu. Assalamualaikum for them itu unusual. Because kan itu kelebihan. Jadi kadang ada orang mereka itu sampai nangis loh dengar saya cerita bahwa, can you imagine, I meet a Muslim person and I don't know him and I say Assalamualaikum. I said to him like, saya ngomong sama yang ini orang-orang yang not yet believers. And mereka kaget karena dia bilang, you make prayers to people that you don't know. Luar biasa itu. And saya bilang, you want to know what Islam is? That is Islam. Masya Allah. Di situ kliknya ya. Yes, and sudah. Well, I have goosebumps. And mereka tuh sampai nangis loh. Dan ini we're not talking of girls ya, not only women, but of men also. Dan mereka orang-orang yang sudah sukses ya, they have everything. Tapi mereka hampa kan? They don't have. Sedangkan kita nggak punya apa. Mereka tuh nggak ngerti bahwa kita tuh nggak punya apa-apa. We can still eat. Benar nggak? Orang Indonesia itu nggak punya duit, nggak punya apa, bisa makan loh. Gitu, bahkan banyak di antara kita nggak punya duit, gimana besok mau nikah aja biar Allah yang keren banget itu. Agak nekat, agak gila, tapi iman itu di situ kadang-kadang, Masya Allah. Ala kulli hal Mbak Tami, thank you banget ini. Sami-sami. What a nice conversation ini, luar biasa. Indeed. Nggak cukup cuman sekali ini aja kita. Jazakumullah khair everyone. You all have given me goosebumps. Ini nggak bisa hilang nih goosebumps-nya, sampai linu banget nih tanganku, sampai bener-bener. Masya Allah. Dari tadi saya gini-gini terus nih, bukannya digigitin nyamuk ini. Aduh, kayak ini bener-bener kayak itu. Kalau orang Belanda bilang kippenveld. Kippenveld kayak kulitnya ayam. Baik, Mbak Tami, thank you banget. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan Insya Allah sampai. Ya Allah mudahkan semua jalan dakwah kita. Amin. Allah terus ngasih manfaat. Kumpul lagi di surga sama Mas Peng, insya Allah. Amin. Insya Allah. Baik. Syukran. Sahabat MKI dimanapun berada, kita tutup sama-sama dengan kafarat majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aurefa, ciao bello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya. Syukran, Mbak. Gimana nih? Sekarang norak nih, mau off-nya gimana? Nanti dimatiin sama admin, selesai kok, Mbak. Okay. Ustadz, thank you very much for You're this. welcome. It's an honor for me. You are most welcome. I have never felt like this. It's so honor. It's such an honor for me ya. Saya ngerasa tidak ada orang lihat, tidak ada orang lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thank you. Terima kasih, Mbak. Ya. Assalamualaikum. Oke. Allahumma arhamna bil Qur'an. Oke, gimana caranya? Iya. Waj'alhu lana imaman wa